Di sana tertulis Inicitas ponam inter te et murienem et sementum et semen ilius ipsa conceret caput. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu kitab Kejadian 3:15 yang berdasarkan dengan biasa dipakai untuk dasar kita berperang melawan iblis. Beata kue kredit isti, ada tulisan lagi di lingkaran itu. Berbahagialah dia yang telah percaya. Ada tulis mulia ece filius tutus ece mater tua. Ibu inilah anakmu, inilah ibu. Kemudian di tengah-tengah lingkaran merah, lingkaran Kudus Maria ada tertulis Magnificat anima mea Domino. Artinya jiwaku memuliakan Tuhan. Next, ini hanya bacaan saja. Itu Vexillum Legionis. Ada burung merpati, lambang Roh Kudus. Kemudian di bawah merpati itu ada tulisan Legio Maria, ada bunga rosa, ada bunga lili. Bunga adalah cinta. Ya, Maria terkenal dengan bunga rosa. Yusuf terkenal dengan bunga lili. Maka itu ada dua bunga itu. Kemudian ada Maria pengantara segala rahmat yang berdiri kemudian menginjak kepala ular dan kemudian tangannya terbuka. Melalui curahan Roh Kudus rahmat akan, apabila kau meneladani aku maka rahmat akan tercurah kepadamu dan ke seluruh dunia. Di bawahnya ada bola dunia, itulah panji Legio Maria. Next. Nah, ini satu kebanggaan Legio Maria. 3 legioner termasuk pendirinya sampai sekarang menanti proses beatifikasi menjadi orang suci. Frank Duff itu beatifikasi 7 November 1980 oleh Uskup Agung Dublin, Juli 1996, kanonisasinya dimulai Juli 1996. Kemudian Edelquin sekarang sudah naik oleh Santo Yohanes Paulus II, dinaikkan menjadi venerabilis yang dihormati, satu tahap sudah naik. Kemudian Alphonsus Lambe itu anak muda yang meninggal sebagai Legio Maria, luar biasa perjalanan hidupnya. Tapi saya sangat tertarik dengan hidup Edelquin. Karena Edelquin setiap Ekaristi tidak seperti kita, tidak seperti saya. Setelah Ekaristi, Edelquin minimal 1 jam dia meditatif, sehingga ada uskup ketika konseler Brand sebagai konseler Brand utama uskup itu. Ketika dia habis misa, dia kaget sekali ketika menatap seorang wanita namanya Edelquin. Dia tetap berlutut menikmati kebersamaan persatuan dengan tubuh Kristus. Dan dia mengatakan kepada pastor paroki, itu orang, saya melihat sinar kemuliaan Tuhan menyelubungi anak itu. Orang itu, itulah Edelquin. Jadi dia menikmati kebersamaan persekutuan dengan hosti dengan tubuh Kristus itu. Tidak seperti kita, cepat-cepat pulang, makan di mana ya sama istri terus bersuara lagi. 1 jam paling sedikit, dia tetap bersyukur menikmati persekutuan. Next. Tujuan Maria, Legio Maria, kemuliaan Allah, keselamatan melalui pengurusan anggotanya yang dikembangkan dengan doa dan kerja sama aktif berhubung dengan gereja dalam karya Maria dan gereja untuk menemukan kepala ular. Next. Semangat Legio, semangat Bunda Maria sendiri. Next. Oke, pelayanan Legio Maria. Pelayanan Legio Maria pertama harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu ingat, ketika Anda bisa menguasai minimal mengendalikan 7 kelemahan Anda, maka pada saat itu Anda menjadi target operasional dari iblis. Maka Anda tidak menang kalau tidak menggunakan perlengkapan senjata surgawi. Itu menurut Legio Maria. Maka kenakanlah perlengkapan senjata surgawi. Efesus 6 khususnya ayat 11. Next. Berikat pinggang kebenaran, berbaju silahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil dan damai sejahtera, dan seterusnya. Next. Saya tulis ada 2 perlawanan. Perlawanan yang pertama adalah tertulis di sana. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat oleh kedagingan atau kelemahan atau jiwa kita. Itu 7 dosa pokok. Next.
Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi ada dua perlawanan Bapak Ibu. Yang satu perlawanan diri kita sendiri, satu lagi perlawanan dengan kuasa kegelapan atau iblis. Next. Kedua, harus merupakan persembahan hidup dan kudus, tidak boleh setengah-setengah. Tertulis Roma 12 ayat 1-2, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Next. Ketiga, harus tidak menghindari berjerih lelah dan bekerja berat. Bapak Ibu, semakin Anda dapat tugas berat, maka sebenarnya Allah semakin sayang dan percaya. Dalam Legio Maria tidak ada istilah bisa atau tidak. Mengerti Bapak Ibu? Yang ada dalam Legio Maria hanya mau atau tidak. Jelas nggak ini beda? Pak Toto, jelas tak? Bukan bisa atau tidak, tapi soal sebenarnya Legio Maria hanya mau apa enggak. Kalau soal bisa atau tidak, pasti kita tidak bisa. Hanya kekuatan Allah yang memampukan. Ya, jadi sekali lagi, tujuan Legio Maria menguduskan anggotanya, kemudian menguduskan orang lain. Dengan cara bagaimana? Rapat mingguan 1,5 jam, mempersembahkan waktu 1,5 jam untuk Tuhan. Tuhan memberikan Anda 7 kali 24 jam. Dalam rapat cuma 1,5 jam. Kemudian bertugas 1 jam. Hanya itu. Doa katena untuk yang aktif 6 menit, 7 menit. Masa mempersembahkan itu? Gak berat itu. Tapi ada legioner yang gila. Dalam arti gila berkat. Dia tugas utama pokoknya pada saat rapat diberi tugas oleh perwira. Tapi dia mencari tugas tambahan. Ada satu pendoa saya. Setiap hari berdoa pasti rosario 4 peristiwa. Kecuali misa pagi dan ibadah harian. Tambah lagi ada doa khusus. Angelus dia tidak terlupakan. Kerahiman juga tidak terlupakan. Terus lagi dia kunjungan siapa aja yang sakit dia gak kenal apa kenal dia datang. Jadi laporan dia bisa 5 menit sendirian. Tugas utama dilaksanakan, bertemu dengan yang punya dan kesannya baik. Yang punya masih berdoa masalah ini. Tapi kami merasakan ada damai sejahtera. Tugas tambahan 4 tugas tambahan, kaget semua. Ada orang yang dalam seminggu tiap hari kalau tidak bertugas rasanya ada yang kurang. Maka kalau ada yang bilang Legio Maria berat, saya agak bingung mau. Ya ada yang gila itu tiap hari bertugas. Harus tidak menghindari berjerih lelah dan berbeban berat. Makin berat tugas kita, ingat. Pisau di tangan seorang biasa, pisau dapur hanya ngupas mangga. Atau bola basket di tangan orang biasa harga 50.000. Tapi bola basket di tangan Michael Jordan sekali diangkat 5 miliar. Bola basketnya sama. Nah jadi artinya apa? Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata mau atau tidak. Kalau Anda mau maka Allah yang memampukan Anda untuk menjalankan tugas. Next. Ini sudah selesai. Next. Ini juga sudah kita baca sama-sama. Next. 4. Harus hidup dalam kasih. Mudah-mudahan Anda mengerti. Perbuatan baik tidak menolong kita. Perbuatan kasih baru mungkin terjadi apabila roh Allah ada dalam diri kita. Mana lebih dulu, iman atau perbuatan? Maka dengan tegas kita katakan, orang tidak mungkin berbuat cinta kasih kalau tidak orang beriman. Setuju? Tapi orang beriman belum tentu bisa berbuat cinta kasih kalau roh Allah tidak ada dalam diri. Jadi iman dimulai dulu ada beriman. Iman itu apa sih? Siapa yang bisa menyebutkan definisi iman? Kasih aja. Iman apa? Kepercayaan. Ya. Kepercayaan. Masih kurang pas secara literal. Kepercayaan. Ya, tapi itu bukan definisi, Ben. Definisi dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Ada di mana itu? Sirak 11 ayat 1. Kan kita Katolik maksudnya.
Kalau Sirach 7 ayat 33 bunyinya begini. Semoga kemurahan hatimu tidak hanya untuk manusia hidup saja. Manusia yang sudah mati pun tidak luput dari kemurahan hatimu. Luar biasa kan? Kalau orang Kristen manusia yang sudah mati semua putus surga. Kita Sirach ngajarin kita. Semoga kemurahan hatimu bukan hanya untuk manusia yang hidup saja. Manusia yang sudah mati pun tidak boleh luput dari kemurahan. Luar biasa indahnya. Kasihan jiwa-jiwa yang sudah TNI-AD. TNI-AD kan nggak terima nasib ini apa dayanya. Udah nggak berdaya apa-apa lagi tuh jiwa-jiwa. Dilupakan. Maka berbahagia kita jadi Katolik. Kita boleh merambah ke orang-orang Kristen tuh yang nggak didoakan. Doain tuh orang-orang yang Kristen yang mati itu yang dilupakan. Doain sama kita. Syafaat namanya. Kesempatan kita menanam kebaikan, menanam kasih. Next. Tadi sudah saya singgung. Harus mencapai garis akhir. Tadi tipsnya banyak, tinggal baca lagi. Next. Jangan berhenti investasi ke surga. Ya, jangan merasa puas bahwa saya sudah cukup dengan kondisi ini. Yakin saya masuk ke surga. Ya silakan saja. Kalau saya pribadi, karena setiap saat mungkin kita tidak berdosa dalam perbuatan, tapi kadang-kadang perkataan, kadang-kadang pikiran. Semua tidak berdosa, kadang-kadang kelalaian kita membuat kita jatuh dalam Ramadhani. Nggak berdosa pikiran, perkataan, perbuatan. Tiba-tiba kelalaian dia sudah mulai tua, lupa. Saya nungguin di depan itu, di depan gereja 2 jam hampir panas kering saya. Dia lupa tidur siang. Lalai, bukan karena kemauan dia, tapi hanya kelupaan saja. Tapi membuat saya menderita. Bercanda. Next. Oke, penampilan Legio Maria, bakti Legio Maria. Saya pikir baca sendiri. Dek, kamu umur berapa sekarang? Kamu bukan Legio Junior lagi. Karena di dalam Legio itu Romo, umur 18 tahun sudah masuk Legio Senior, 18 tahun ke atas. 18 tahun ke bawah Legio Junior. Legio Junior bedanya dengan Legio Senior pasti tugasnya berbeda. Kalau Legio Senior itu biasanya pelayanan langsung menjadi tangan kanan tangan kiri Romo. Umat-umat yang tersisih misalkan dia tidak bisa datang karena cacat atau tua, tidak bisa ikut katekumen, maka kita wajib untuk menjadi katekis kalau kita mampu. Oke? Karena nggak mungkin dia ke gereja. Katekis kita juga terbatas. Ya, jadi kita yang datang makin jauh, makin terpencil, makin baik. Tapi kalau yang junior kebanyakan hanya latihan, mendalami buku pegangan, mendoakan teman, belajar sesuatu, dapat tugas, belajar kecil-kecil, ya sedikit-sedikit yang ringan-ringan. Tapi tetap hadir di dalam rapat. Ada di dalam Alkitab kata-kata, karena kamu salah berdoa. Jadi doa apa yang salah? Maka begini, Bapak, Ibu, ini untuk semua. Doa kalau kita anak Tuhan, apabila kita berdoa memohon sesuatu, sah-sah saja, boleh saja. Tapi doa yang dikehendakkan oleh Tuhan, karena doa itu kan sebenarnya bukan pengemis. Satu, tanamkan. Kedua, kita bertemu dengan Tuhan. Maka kalau anak Tuhan bukan pengemis, jangan minta, ucapkanlah doa itu dengan syukur. Doamu salah karena keinginan kamu akan memuaskan terhadap hawa nafsu. Itu doa yang salah. Kalau anak Tuhan belum berdoa saja, percayalah kebutuhanmu pasti dicukupkan Tuhan. Amin. Tapi belum tentu keinginanmu, Pak. Karena keinginanmu, kalau semua keinginanmu dicukupkan Tuhan, kamu jatuh lebih dalam dosa. Tapi percayalah kebutuhanmu dicukupkan Tuhan. Jadi kalau berdoa, maka Yesus juga berdoa. Yesus kasih contoh orang-orang Lewi, ya, orang-orang Farisi, ya, berdoa di pinggir-pinggir jalan. Doanya berpanjang-panjang, batalegowo, batalogio. Ya, jadi doamu salah karena ingin kamu memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau berdoa misalkan cukup ya, seperti Yesus. Yesus takut sekali jalan salib. Karena manusianya dia sudah dibukakan semua penglihatan jalan salib oleh Lucifer khusus.
Tapi doa Yesus luar biasa. Dia berkata apa? Semoga cawan ini berlalu dari hadapanku. Betul nggak? 3 kali berlalu. Tapi dia tahu itu belum tentu semuanya hak Tuhan. Tapi dia tahu ini tidak mungkin cawan ini berlalu. Tapi dia lengkapi dengan dia benar. Tapi hanya kehendakmu yang terjadi. Itu doa. Ya, jadi pasrahkan pada Tuhan. Setiap akhiri doa kita dengan katakan, Tuhan, apabila keinginanku, kehendakku ini sungguh, rencanaku ini sungguh sesuai dengan rencanamu Bapa, satukan keinginan, doaku, rencana, harapanku dengan rencana damai sejahtera yang ada di dalam kegemaran. Terjadilah apapun atas kehendak. Itulah doa yang benar. Jangan paksa. Ponakan saya kerselnya kuat sekali. Saya nyetir, waduh di Singapura saya nyetir di parkiran penuh. Roh Kudus turunlah atas kami, carikan parkir. Tiba-tiba ada yang keluar. Puji Tuhan, haleluya. Satu mobil teriak, dalam hati saya, Yesus tukang parkir. Ini ponakan. Ya, kalau doa Musa tadi sebenarnya doa Musa hanya intinya pertobatan, kemudian mohon pemulihan pengampunan dosa, kemudian mohon curahan hati Allah. Karena dia tahu kenapa bangsa Israel dibuat muter-muter di padang pasir hampir 40 tahun. Karena Tuhan melihat ini sampai ke tanah Kanaan. Akhirnya Tuhan mungkin kesel juga. Musa mati, kamu ganti saja. Jangan yang sampai ke tanah perjanjian itu Musa. Karena kamu gagal jadi apa? Jadi guide tour. Siapa tour guide yang gagal di Alkitab? Musa. Nggak sampai 40 tahun ke tanah Kanaan. Baik, kalau ibu tadi lupa, habis gara-gara turun kong. Katena itu adalah antifona. Antifona itu pembukaan terhadap suatu nyanyian pujian akan Allah. Itu artinya antifona. Tapi di dalamnya ada magnificat, pujian Maria kepada Tuhan. Itulah katena. Legioner, seorang legioner baik auxiliar ataupun aktif, dia dititipkan menjadi satu rantai, satu mata rantai katena, yang wajib dia doakan setiap hari. Supaya mata rantai ini yang terbentuk akan bergabung menjadi satu untuk mengikat kekuatan jahat. Jadi wajib didoakan. Kita menjelma menjadi Maria. Siapakah putri itu antifona yang datang sebagai fajar mengisi kemerah-merah yang tidak pernah kabulan. Gemerlap itu Kidung 6 ayat 10 ya. Kemudian mulailah magnificat Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira ria karena Allah penyelamat. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku yang berbahagia karena perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah doa katena. Doa seorang prajurit Maria yang diizinkan menjadi Maria kecil yang memuji Tuhan seperti Maria memuji Tuhan. Ibu dan bapak-bapak sekalian, jangan mengejar penampakan. Iblis atau setan pun dapat berbuat yang sama. Tiba-tiba lagi ngomong gini, jeblok ada Yesus di belakang saya atau Maria. Apakah itu betul Yesus dan Maria? Belum tentu. Menyatakan bahwa penampakan itu benar dari Allah atau bukan hanya satu. Apabila hikmat atau buah dari penampakan itu baik dan permanen, itulah dari Tuhan. Kalau penampakan itu hanya gunjang-gunjing Pak Eko, hanya bikin heboh saja, akibatnya bikin sesuatu yang cuan atau inklusif atau apapun, itu dari setan. Dan ingat, setan atau iblis itu adalah malaikat yang murtad. Kemampuannya dia bisa menjelma jadi apapun. Jadi sekali lagi Bu, lihat, jangan gampang-gampang heboh, jangan gampang-gampang kepo, jangan gampang-gampang percaya. Tunggu saja buah dari segala sesuatunya. Kalau itu baik dan permanen, dari Tuhan. Kalau hanya temporer dan kemudian bikin heboh, bikin apapun, bikin kita merasa sombong rohani, itu dari setan. Tapi Legio Maria saya pernah kejadian. Kelompok berdoa bukan Legio Maria, tapi di Kota Maria. Gak tahu namanya apa, bawa sebuah patung. Patungnya rusak, catnya semua.
Saya lihat dari mata ini keluar suatu minyak merusak cat semua sampai jelek. Saya perbaiki. Romo Rohadi punya kelompok. Romo Rohadi juga terkenal kan eksorsis kan Pulau Gadung di Pulau Gadung. Saya perbaiki, saya amati, setelah selesai saya khawatir, saya bungkus dan saya masukkan ke dalam ruang kamar kerja saya. Saya punya kamar kerja di workshop itu, tapi saya jarang datang. Saya masukkan, saya kunci cuma saya punya satu. Saya hubungi nggak datang. Sebulan setengah kemudian atau 2 bulan datang. Sekali datang rombongan 8 orang. Tua-tua lagi semua. Ini tua-tua ini gampang kesurupan saya. Ini datang katanya ini devotan Maria, anak buah Romo Rohadi. Tapi ketika saya buka apa yang terjadi? Patung itu keluar minyak lagi dan rusak lagi cat. Padahal saya gunakan cat epoxy plus poliuretan. Cat mobil saya pakai. Tapi kena minyak yang nggak tahu dari mana. Rusak. Akhirnya saya katakan, saya ada foto ketika selesai. Saya sudah tunjukkan kan, sudah saya kirim jadinya seperti ini. Tapi setelah saya simpan 1,5 bulan sampai 2 bulan begini lagi. Mungkin maunya begini sudah boleh saja. Walah bisa sampai jauh malam nggak bisa jawab. Loh bener kan? Berdasarkan pengalaman saya. Jangan ganggu meditasi dengan permohonan yang kayak seperti itu. Karena doa rosario itu bukan doa biasa. Doa rosario itu adalah ibadat lengkap tentang perenungan karya keselamatan Tuhan untuk manusia. Meditasi permenungan. Jangan kamu kacaukan di tengah-tengah dengan doa permohonan. Minta anakmu kawin dapat yang ganteng, yang kaya. Konglomerat. Ya Bu, jadi saran saya, jangan kacaukan permenungan Anda, meditasi Anda dengan permohonan. Oke. Bahkan seorang pendoa rosario, dia mulai dengan peristiwa gembira. Setelah itu peristiwa terang. Setelah itu dia lanjut peristiwa sedih. Urutannya kan begitu. Setelah itu baru peristiwa mulia. Oke, jadi urut mulai dari kelahiran sampai kemuliaan. Merenungkan seluruh karya penyelamatan tanpa diganggu apapun. Itu yang benar. Oke Bu? Ya. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat apa sih arti rosario? Berasal dari kata rosario, kebun ros, kebun mawar. Akhirnya berubah menjadi untayan bunga mawar. Memang yang paling terkenal adalah rosario tentang permenungan karya penyelamatan Yesus Kristus. Kita berdoa itu manggil Salam Maria. Artinya tahukah Anda? Peristiwa gembira pertama, Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saat itu otak kita membuat kerangka bacaan. Latih dulu dengan itu. Bagaimana Maria yang saat itu baru bertunangan dengan Yusuf, belum menikah, tiba-tiba Gabriel datang. Mulut kita manggil terus Salam Maria penuh rahmat, tapi pikiran kita masuk membayangkan Maria jeblok Gabriel datang. Tapi kok Gabriel herannya kok memberi salam duluan. Salam hai Maria, engkau yang dikarunia Tuhan beserta engkau. Artinya apa ya? Maria perempuan miskin, perempuan anak baru gede, nggak sekolahan. Kok seorang Gabriel, malaikat kelompok malaikat agung datang dan memberi salam. Salamnya ampun, woi salam Maria. Enggak, pasti dia menunduk sedikit, salam Maria. Pasti begitu orang beri salam. Tapi biasanya yang beri salam kan yang bawah ke yang tua, yang muda ke yang tua, yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, betul nggak? Kenapa ini malaikat agung kok bisa memberi salam duluan? Nah, kita merenungkan itu. Karena apa? Yohanes menuliskan bahwa apa yang kutulis ini hanya sebagian kecil yang diperbuat oleh Kristus. Karena apabila kupaksa menulis semuanya, maka seluruh kitab di dunia tidak mungkin menampung apa yang diperbuat oleh Yesus. Artinya apa? Kitab suci kita terbang. Ya maka. Jadi kita manggil Maria karena kita tahu Maria bersamaku merenungkan peristiwa keselamatan. Karena aku tahu engkau murid yang pertama dari Kristus dan engkau adalah orang yang paling kenal dengan Yesus dibandingkan murid yang lain. Betul apa enggak? Muridnya cuma 3 tahun lebih sedikit loh.
Maria kenal sama Yesus 3 tahun, 33 tahun lebih sedikit. Iya apa enggak? Dia yang paling tahu Yesus. Kalau dia temenin kita, dia akan membuka lebih jauh tentang jalan salib, tentang hikmat Tuhan, tentang segala sesuatu tentang Yesus, tentang Allah itu sendiri. Oke, jadi sekali lagi Rosario sebenarnya Bu yang intinya adalah permenungan tentang peristiwa keselamatan. Ada Rosario Yesus yang hanya menyebutkan 77 kali Yesus ada. Ada Rosario yang lain karena mereka sebut Rosario ya sudah. Sekarang Rosario untayan bunga mawar, tapi kalau kita lihat Rosario sekarang banyak pakai kayak manik-manik yang macam-macam ya Bu ya. Ya sudah. Jadi kalau Ibu tanya mana yang baik, kalau saya tetap nomor 1 adalah Rosario yang biasa. Karena itu merenungkan karya keselamatan Tuhan untuk kita. Ya Bu ya. Yang lain kalau Ibu suka, kenapa enggak? Saya udah bilang makanan iman kita masing-masing orang berbeda. Mana yang Anda merasa lebih seret dalam hati, lakukanlah asal Anda bertumbuh. Tapi ingat, waktu kita sementara. Lagu tadi kita nyanyikan, hidup ini hanya sementara. Waktunya kapan kita tidak tahu. Manfaatkan waktu itu. Saya katakan ada seorang ibu, saya katakan doa bukan hanya buat tanda salib. Apapun yang kamu lakukan, tapi dengan sukacita, dengan gembira, hati yang gembira, kamu maksimalkan keterbatasanmu. Saat kamu goreng nasi untuk suamimu yang makin lama makin cemburuan, makin sensi, makin gak keruan, tapi dengan gembira kamu buat goreng nasi semaksimal kamu, bukan kasih garam yang banyak supaya darah. Kamu kasih goreng seenak buat kamu, tapi dipersembahkan walaupun sama orang yang makin jengkelin. Ya. Kamu sedang berdoa. Jadi ibu, apalagi ibu sekarang sudah ada bukti kan Bu, bahwa dengan berdoa ibu kemudian mendengar sesuatu, akibatnya ada sesuatu yang baik. Kenapa enggak? Enggak ada salah, enggak ada salah sama sekali. Saya pun berdoa Tesera, kebanyakan ketika bersama bertiga perjalanan mengantar anak saya ke rumah sakit. Karena anak saya dokter spesialisasi. Kami bertiga Tesera bersama. Malah semangat ganti-gantian. Aku jadi pemimpin, kamu jadi bagian. Ya, gantian sama istri. Wah, saut-sautan semangat. Daripada tapi kalau ada yang lewat, masih. Biarlah. Saya ada kesaksian. Orang itu diundang, saya lupa namanya, tapi dia seorang berdoa syafaat. Dia berdoa sehari 4 jam. Rosario dan dia sebutkan nama 3.000 sampai 4.000 orang jiwa-jiwa. Tiap hari 4 jam. Kami undang, kami biayai terbang. Tapi nggak tahu ada masalah apa, saya lupa. Yang hadir 4 orang. Padahal dia lagi membuat kesaksian yang luar biasa tentang doa untuk jiwa-jiwa di api kuburnya. Kesaksiannya, dia bilang ini, Pak Alamsyah dan teman-teman, kalau saya berdusta, neraka terbuka lebar untuk jiwa saya mulai sekarang. Saya tidak berbohong, tapi inilah kesaksian hidup saya. Apa yang terjadi? Ketika dia doa 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, gak ada apa-apa. Tapi mulai bulan kelima, menurut dia merasa di belakang itu ada yang pakai jilbab, ada yang pakai topi, ada yang pakai sorban, ada yang pelontos seperti biku, ada macam-macam di belakang. Setiap dia bicara Santa Maria Magdalena, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pertama dia takut, dia lari ke romonya. Romonya bilang, apa biarin aja, kamu jadi imamnya. Menenang saya, itu betul terjadi Pak. Ya, karena dia doa syafaat, siapa orang gila yang 4 jam mempersembahkan doa syafaat untuk 3.000, 4.000 nama? Bahkan dia bilang, ada bunting di samping saya. Ingat saya, ada Pak Dirman dengan batuknya kan. Aku terus dia orang Santa Maria. Ayo, ini sering. Tapi itu kesaksian, percaya nggak percaya silakan Anda terserah iman. Tapi dia bilang neraka terbuka lebar untuk jiwa kalau dibohong. Memang sejak awal sampai sebelum Konsili Vatikan kedua, keselamatan itu hanya datang melalui di dalam gereja dan melalui yang pertama baptisan. Nah sekarang, tapi saya juga yakin Allah itu maha kasih. Kasihnya tidak berkesudahan dan tidak dibatasi dengan apapun. Tapi tentu saja tidak segampang membalik telapak tangan. Ya, banyak orang iri pada Dismas. Tahu siapa Dismas?
perampok yang disalib sebelah kanan Yesus. Kalau Gismas sebelah kiri yang matanya dipatok burung gagak. Tapi Gismas ada cerita lagi di proto Evangelium Yakobus lagi.